Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajalillah wa kunu nana lillah asa nakdo bifadlillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat Allah yang begitu banyak yang wajib kita syukuri. Bermacam-macam nikmat Allah. Kalau sudah membahas nikmat Allah, itu beribu-ribu nikmat. Jadi bukan hanya suatu duniawi aja. Jadi kenikmatan bukan hanya harta aja. Tapi di situ banyak kenikmatan-kenikmatan. Yang di situ kenikmatan yang wajib kita syukuri. Banyak. Dengan kata arti kita wajib bertakwa kepada Allah. Melakukan semua perintah-perintah Allah. Dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Suatu contoh ada nikmat Allah di sini yang benar-benar kita wajib syukuri. Baik di situ yang jadi kiai, jadi ahli spiritual. Di situ yang paling nikmat untuk kiai atau guru ngaji, itu yang paling nikmat. Yaitu kita punya santri, punya murid, yang di situ ilmunya manfaat dan barokah. Jadi yang paling nikmat itu. Jadi paling nikmat adalah punya santri, punya murid, yang di situ ilmunya murid tadi jadi manfaat dan barokah. Dia pulang di rumahnya, dia pulang ke rumahnya, dia boyong dari pondok pesantren, dia bisa membuat atau dia bisa berdiri atau mendirikan pondok pesantren sendiri. Jadi dia bisa mendirikan pondok pesantren sendiri. Itu satu nikmat yang benar-benar nggak bisa diperhitungkan, nggak bisa diganti dengan hanya harta. Jadi kita punya murid kok mau berdiri sendiri. Mau mendirikan pondok pesantren sendiri, maka di situ adalah suatu kenikmatan yang nggak bisa diganti dengan uang. Kalau kita punya murid, kita ahli zikir dan kita punya murid di situ mau berdiri sendiri di tempat rumahnya sendiri, dia mau mendirikan zikir sendiri, maka itu adalah nikmat yang begitu besar. Jadi di sini kita selalu mengajarkan murid-murid saya, santri saya. Saya berharap kalau sudah pulang dari pondok pesantren Barokatul Qadiri Gumuk Bentis ini, saya berharap, benar-benar berharap supaya di sini dia pulang dari sini mau mendirikan di tempatnya, baik yang di Jawa Tengah, mendirikan dia zikir sendiri. Mendirikan pondok sendiri, itu suatu yang menjadi harapan kiai atau harapan guru ngaji. Atau harapan ustadz. Jadi bukan kita takut. Suatu contoh yang paling kesalahan, yang paling parah kesalahan. Ingat, kesalahan yang paling parah adalah di sini ada punya murid atau punya santri, mau mendirikan pondok atau mendirikan zikir sendiri. Di situ dia kurang setuju atau kiainya enggak suka atau kurang suka, takut dengan persaingan atau takut disaingi istrinya atau muridnya atau santrinya. Itu kesalahan paling parah. Kesalahan paling parah.
Jadi di situ kita harus benar-benar ikhlas. Ada muridnya mau mendirikan pondok sendiri, mendirikan zikir sendiri, maka sebagai guru kita harus bangga. Inilah yang menjadi kebanggaanmu, gurunya. Dan juga di sini ada cerita dulu, saya mau cerita. Dulu ada pondok pesantren, besar juga pondok pesantrennya. Alim kiainya, banyak santrinya. Setelah itu, alhamdulillah nikmatnya Allah. Ada salah satu santrinya yang sudah boyong dari pondok pesantren itu, dia boyong pulang di rumahnya. Dia di rumahnya bikin pondok sendiri, mendirikan pondok sendiri. Alhamdulillah, dia mendirikan pondok sendiri, santri itu tadi. Alhamdulillah, manfaat dan barokah besar. Pondok pesantrennya lebih besar daripada pondok pesantrennya gurunya. Atau pondok pesantren yang pernah guruin. Di situ lebih besar. Lebih besar pondok pesantrennya. Ini pondok pesantrennya santrinya tadi. Tapi setelah saya singkat cerita, semakin lama santrinya semakin besar pondoknya. Semakin banyak santrinya. Sehingga melebihi gurunya itu tadi. Jadi santrinya pun melebihi, besarnya pondoknya pun melebihi. Akhirnya waktu sakit, ini santrinya sakit. Santrinya sakit, dia bilang sama murid-muridnya, nanti kalau aku meninggal, ingat, nanti kalau aku meninggal, tolong bedah atau dibedah perut saya. Jadi dia perutnya suruh bedah. Itu pesan daripada kiai itu tadi. Terus santri yang sudah punya pondok tadi. Tolong dibedah. Ada apa di perut saya? Maka di situ takdir Allah, dia meninggal. Setelah meninggal, perutnya tadi dibuka, dibedah. Waktu dibedah, baunya harum sangat, harum sangat, harum sangat baunya. Seperti minyak misik atau ja'farun. Dan ada tulisan Arab di perutnya tadi. Jadi dia alim. Setelah mendengar seperti itu, gurunya tadi, dia bilang, lihat itu murid saya. Murid saya aja meninggal, perutnya dibedah, baunya harum. Lihat saya nanti. Saya nanti kalau meninggal, bedah juga sama dengan murid saya itu. Dibedah juga perut saya, disamakan dengan murid saya. Pasti saya lebih harum, lebih wangi daripada murid saya. Itu. Dia di situ bilang seperti itu. Maka di situ benar takdir Allah. Kiai tadi meninggal. Kiai tadi meninggal. Setelah meninggal benar-benar dibedah perutnya. Setelah perutnya dibedah, baunya badek. Baunya seperti bau busuk, seperti bangkai. Perutnya setelah dibedah seperti bangkai baunya. Itu hanya salah satu cerita bahwa di situ kalau menjadi guru, menjadi kiai, jangan sombong. Jangan merasa lebih hebat daripada muridnya. Bila guru atau kiai merasa lebih hebat daripada muridnya, maka dia keikhlasan kiai itu kurang ikhlas. Sehingga waktu dibedah kiai pun busuk baunya. Itu karena kesalahan kiai itu. Ini hanya salah satu cuplikan cerita. Hanya saya pesan,
Kalau jadi kiai, jadi guru ngaji, jadi guru spiritual, jangan sombong. Jangan sombong. Berarti kalau engkau sombong, berarti baunya busuk di perutmu. Di hatimu ada kebusukan. Di hatimu ada kebusukan. Karena semuanya kiai itu harapannya rata-rata saya bilang, yang benar-benar kiai, harapannya minta pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan semua murid saya, semua santri saya, ilmunya lebih manfaat daripada saya. Itu harapan saya. Ilmunya lebih manfaat daripada saya. Hartanya lebih kaya daripada saya. Kerjaannya lebih mudah daripada saya. Itu harapan saya. Jadi ingat, jadi guru ngaji, jadi kiai, jadi ustadz, jangan sombong. Belum tentu kamu lebih hebat daripada muridmu. Karena derajat pangkat semuanya Allah. Guru kiai hanya lantaran aja memberi ilmu. Derajat pangkat Allah yang punya. Jadi cukup sekian. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Bila ada kesalahan apapun kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.